Sistem pendidikan nasional saat ini menghadapi berbagai tuntutan perubahan yang cukup besar, mendasar, dan bermakna bagi pengembangan individu, pembangunan masyarakat, negara, juga bangsa. Salah satu tuntutan tersebut adalah tuntutan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan. Masyarakat Indonesia kini boleh bangga dan merasa lega karena telah ada jaminan bahwa mereka berhak mendapatkan perhatian dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN Pasal 4 Ayat 1 menyatakan bahwasanya pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pasal ini mempunyai arti yang sangat amat penting dan merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang inovatif dalam UU SPN. Sebab melalui pasal ini pendidikan multikultural mendapatkan dasar hukum yang jelas dan kuat. Hal ini tentu saja membawa implikasi terhadap suatu perubahan terhadap sistem pendidikan termasuk di dalamnya pengembangan dan implementasi kurikulum. Pengaturannya seperti bentuk pengelolaan, pendekatan dan segala keputusan yang terkait dengan kurikulumnya yang masih menjadi persoalan dan juga merupakan kajian yang panjang dan mendalam. Arens mengatakan bahwasanya pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan pengajaran yang bertujuan membantu para siswa untuk mengakui dan menghargai keanekaragaman perbedaan kultural. Seorang pendidik harus menyadari bahwasanya di sekolah atau di dalam kelas terdiri dari beraneka ragam ras, suku, bahasa, dan budaya, serta tradisi-tradisi yang memiliki nilai yang berbeda pula. Sekolah yang demikian mengharuskan guru mempunyai sikap dan wawasan yang luas terhadap budaya yang ada dan harus menghilangkan pandangan stereotip terhadap suatu budaya tertentu terhadap peserta didiknya. Lantas, pertanyaannya adalah, pembelajaran berbasis budaya seperti apakah yang dapat diterapkan di sekolah dalam rangka mengembangkan pendidikan multikultural? Nah, selain dengan model penyelenggaraan pendidikan multikultural di sekolah yang dilakukan dengan cara diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, pendidikan multikultural atau pendidikan berbasis budaya juga bisa dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi bukan hanya memiliki kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler yang seperti apakah? Nah, kita jawab di slide selanjutnya. Oke, yang pertama adalah sekolah harus dapat melestarikan budaya lokal dengan tetap mengikuti perkembangan budaya global. Misalnya dengan menerapkan vocabulary bahasa di sekolah yang di dalamnya memperkenalkan berbagai bahasa dari berbagai daerah. Kedua, dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler seperti pengembangan tari, alat musik tradisional maupun modern itu harus digembar-gemborkan dengan tujuan mengenalkan budaya kepada generasi muda. Selain itu juga dapat mengembangkan budaya dan mengintegrasikan budaya lokal dengan budaya global. Ketiga, pengenalan budaya juga dapat dilakukan dengan pembuatan mading atau majalah dinding. Nah, biasanya di dalam mading itu terdapat ilmu-ilmu tentang budaya dalam rangka memberitahu kepada siswa terkait dengan kayanya Indonesia supaya tumbuh dalam diri siswa kesadaran akan kehidupan yang beragam. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui bahwasanya kita sedang berada di masa pandemi yang menyebabkan banyak disorganisasi sosial dalam berbagai kehidupan, sehingga 3 cara yang disebutkan tadi terpaksa harus dipindah alihkan ke dalam sistem virtual di mana dilaksanakan dengan jarak jauh. Tetapi pandemi ini juga tidak harus disikapi dengan hal-hal negatif saja, teman-teman. Kita sebagai manusia harus bisa melihat dari berbagai sisinya. 3 hal yang disebutkan tadi seperti menerapkan adanya kosakata bahasa budaya dapat juga diterapkan dengan sistem virtual dengan membuat suatu infografis online yang dapat disebar di berbagai media sosial. Selain itu, seiring dengan zaman yang semakin canggih, cara kedua juga bisa dipindah alihkan menjadi sistem online seperti pengembangan wawasan tari juga musik tradisional bisa lewat platform Zoom, Google Meet, dan sebagainya.
Nah, masih banyak sekali kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menumbuhkan dan memberikan wawasan multikultural siswa selain dari apa yang telah disebutkan di atas. Maka dari itu, mari kita mulai peka terhadap budaya agar konflik yang ditimbulkan akibat perbedaan-perbedaan dapat diminimalisir dan tumbuh sifat saling menghargai antar sesama.